Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku partneran sama Ali. Ali dulu pernah gabung di grup ini, terus pindah grup sekarang ya balik lagi mungkin karena grupnya sekarang lagi libur ya. Jadi dia gabung balik ke sini. Oh, aku ya tentu saja jarang partneran sama Ali ya, soalnya kan dia jarang datang ke sini. Dia temenku dulu waktu SD les bareng. Jadi ini temen lama. Terus ya di sebelah sana ada Putra sama Freddy yang aku tahu mereka juga jarang datang tapi kalau main selalu partneran, nggak mau dipisahkan. Di video kali ini aku kasih judul para pencari keringat lawan pencari kemenangan. Apa itu? Kok aneh judulnya? Kenapa kok aku kasih judul seperti itu ya? Jadi aku kemarin waktu istirahat ngobrol sama Ali, terus cerita mengenai ya kondisi mata yang sekarang udah matanya itu bureng kalau buat baca. Jadi kalau baca agak dijauhin. Nah itu pengaruh juga ke bermain badminton ya. Terutama kalau bola itu udah di depan mata, waktu kita udah kira-kira mau mukul ternyata kok luput. Itu karena pandangan kita udah nggak sejelas biasanya. Kalau aku sih ya kalau main kalau bisa sih menang, tapi kalau nggak menang ya juga nggak apa-apa. Kalau Ali sih dia fokus ke cari keringet. Jadi katanya dia yang penting cari keringet, jadi nggak perlu ngotot-ngotot. Yang penting ya berusaha untuk mengembalikan kalaupun nyangkut atau sering out ya itu bagi Ali sih nggak masalah. Dan aku lihat waktu aku partner sama dia, dia sering ketawa baik walaupun meskipun aku yang nyangkutin bola, dia ketawa. Kalau dia yang nyangkutin bola, dia juga ketawa. Awal-awalnya sih aku berusaha untuk menang ya, walaupun aku partner sama Ali. Maksudnya ya kita settingannya itu kan tua-tua lawan muda-muda. Tapi karena Ali prinsipnya untuk cari keringat aja, jadi aku ikut ke bawah. Prinsipnya Ali juga dan kita lebih banyak ke having fun sih, jadi banyak ketawa-ketawa. Tapi nanti di game kedua aku lebih ngotot sih mainnya. Ya karena di grup ini kita mainnya itu nggak kayak eh, kayak saingan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menang di game pertama, kalah di game kedua ya udah terus nggak ada ratusan. Dan kalau settingan gendongan sih biasanya supaya aku nggak terlalu capek. Yang pertama mungkin direlakan, lalu yang kedua baru lebih ngotot. Jadi paling enggak masih menang sekali lah, nggak kalah dua kali gitu. Ya semoga aja bisa seperti itu sih. Nah kayak bola-bola seperti itu kita sering kecolongan ya kalau udah pada berumur. Ya kuncinya sih kalau main kita harus lebih siap lagi. Kalau aku lihat sih Freddy sama Putra juga sering rebutan ya mainnya. Terus bagi tugasnya antara depan belakang kiri kanan tuh nggak seperti standar yang biasanya aku lakukan atau pemain klub biasa lakukan. Walaupun pemain klub juga mainnya belum tentu seperti standar kita main ya. Kalau aku dulu pernah lihat
ya lihat di YouTube sih kayaknya yang di channelnya BWF itu kadang-kadang kan ya selalu ada kayak komentator ya, itu mereka biasanya bercerita mengenai ngerasani atlet A, atlet B. Nah, waktu itu aku dengar kalau Kevin sama Marcus tuh mainnya itu kayak random gitu mas. Jadi nggak bisa ditebak oleh lawan, tapi mereka ya memang jago ya. Jadi aku pikir ya walaupun atlet mainnya juga nggak harus seperti sesuai aturan. Misalkan kalau bolanya diangkat kita jaganya kiri kanan, nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang walaupun diangkat ada juga yang nunggu di depan, itu mungkin ada kayak cue atau petunjuknya ya, satu atau dua yang bisa kita tiru sebenarnya. Misalkan kalau aku kasih service flick itu aku nggak buru-buru mundur atau jaga ke kiri dan kanan ya, tapi aku tetap berada di depan kadang-kadang, soalnya aku lihat lawan tuh bisa cemes atau enggak. Kalau lawan kira-kira agak kesulitan untuk ngambil uh, bola flickku, aku akan tungguin di depan. Tapi kalau lawannya lumayan gesit atau tinggi ya, itu biasanya aku baru pindah jaga kiri kanan. Tapi walaupun begitu, lihat-lihat partnernya juga. Kayak Ali gini, waktu aku ngasih flick, itu nanti kalian lihat ya, bukan yang di adegan ini. Tapi kalau aku biasanya ngasih flick, Ali itu nggak jaga di sebelah atau nggak pindah, jadi tetap di belakang, telat pindahnya. Walaupun jaga depan belakang ya memang Ali kadang-kadang dikasih di tengah itu sama lawan dikasih bola tengah, dia bingung mau ngambil atau enggak. Dipikirnya yang servis atau aku yang servis itu yang nerima, padahal ya enggak. Kalau kalian lihat Ali main ya pasti masih banyak kekurangannya ya, khususnya waktu pukulan kayak ngelop itu, terima servis itu juga kalau mau ngelop ngambilnya itu terlalu bawah. Jadi ya sedikit-sedikit aku kasih masukan sih. Kalau terima servis, nah ambilnya kan bawah dia. Di sini Ali tuh maksa untuk pakai forehand setiap kali terima servis. Ya aku bilangin kalau lebih baik pakai backhand grip, jadi ngangkatnya lebih tinggi, dan kalau servisnya lawan bagus tipis ya, kita pakai forehand pasti mati. Ngambil di belakang pun juga dia nunggu ke bawah terus nggak langsung maju ya, karena dia ngambilnya di bawah, jadi berat badannya itu pergi ke kanan, jadi nggak bisa maju ke depan. Nah kalian lihat lagi, ini kan Ali maksa pakai forehand lagi, jadi akibatnya bolanya itu out. Soalnya kita ngatur sudutnya itu kalau udah turun bolanya ya kita mau ngambil merendahkan tubuh itu serendah-rendah mungkin kan sulit ya, apalagi seusia kayak Ali kayak gini. Nanti malah nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri lagi. Ya aku juga seperti itu sih, kemarin main waktu jaga di depan itu udah jongkok mau berdiri itu agak sulit, kayak ada yang nyangkut, berat banget rasanya. Dan itu memang aku udah menyadari dan memaklumi karena udah usia ya. Terus gimana mengatasinya ya? Kalau aku sih mengatasinya dengan melihat teknik-teknik yang sekiranya nggak menyulitkan kakiku atau nggak menyulitkan aku sendiri. Misalkan ada bola tanggung, terus daripada nyemes sekeras mungkin nanti tambah badan sakit semua, mending kita ngasih drop shot atau ngasih net. Ya nggak selalu seperti itu, tapi waktu kita muda kebanyakan nyemes, tapi
Kalau udah ada umur kita mainnya harus lebih smart, nggak main pakai energi atau power terus. Nah kalau kayak gini kalian bisa belajar dari Ali ya. Kesalahannya Ali yaitu waktu bolanya belum datang dia nggak ancang-ancang bawa raket ke belakang. Harusnya udah buka itu ketiaknya, raketnya udah siap. Nanti bolanya datang baru dipukul. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu titik pukulnya itu jangan udah turun baru dipukul. Ya karena Ali ini pemain basket ya, jadi bukan pemain badminton. Mungkin megangnya kalau dulu SD megangnya stick kasti ya, jadi bukan raket. Makanya gaya mukulnya itu bolanya udah di bawah baru dipukul. Di game kedua ini aku udah lumayan ngotot sih walaupun nggak 100%. Dan kalian bisa lihat kalau eh, Freddy sama Putra nanti lebih sering nyerang ke Ali. Dan Ali gak masalah kalau mau diserang soalnya dia ya ketawa-ketawa, yang penting cari keringet. Dan kalau Putra sama Freddy nggak cari keringet tapi cari kemenangan, ya kepingin menang. Makanya mainnya nyerang yang lemah kalau kepingin menang. Kalau mau lebih fair sih mending mainnya itu jangan nyerang yang lemah tapi nyerang atau ngasih ke ruang-ruang yang kosong aja. Satu hal yang aku syukuri dari Ali, servisnya itu masih bagus. Daripada aku gendong anak yang kalau servis matian. Kadang-kadang ada yang mainnya bagus tapi waktu servis itu matian udah. Jadi setiap kali kita dapat bola terus nggak lama udah mati. Soalnya servisnya nyangkut atau nggak sampai. Kalau aku sih mending servisnya nanggung, partnerku servisnya nanggung daripada nyangkut atau nggak nyampe. Karena kadang lawan tuh kasihan ya, jadi kalau bolanya nanggung nggak langsung disembur. Jadi masih bisa rally panjang lah. Nah seperti yang aku bilang, kalau aku servis ke flick, Ali tuh nggak langsung ngisi ruang di sebelah. Ya itu sebenarnya aku nyoba sih, kalau aku servis biasa nanti dikasihnya ke Ali lagi. Terus kalau jauh atau dikasih ke bagiannya Ali nanti banyak matinya. Jadi aku nyoba ngeflick paling enggak kan waktu awal-awal langsung bagi dua. Tapi ternyata Ali nggak ngisi ke ruangan itu. Harusnya kalau ngisi kan ya lumayan lah, kita 50-50 ya. Jadi lapangannya langsung dibagi. Dua kita punya chance 50-50 untuk bisa mengembalikan bola, daripada waktu aku servis terus diam aja dan Ali harus cover lebar selebar lapangan, itu agak sulit mungkin buat Ali. Ya nyerangnya ke Ali lagi soalnya Ali kalau ngelop masih kurang tepat ya, jadi bolanya banyak tanggungnya. Terus ngambilnya masih sering di bawah. Maksudnya di bawah itu bolanya udah turun dari ketinggian mat, baru dia ngambil timingnya. Harusnya lebih banyak jemput bola dan kalau bisa bolanya itu masih di atas diambil. Waktu terus Ali juga nggak bisa baca bola aku di mana, harusnya dia siapnya di mana. Jadi kadang kalau ya itu kayaknya udah diambil partner habis mukul nggak bisa ngaju ya dia ketawa-ketawa sih, aku juga ketawa-ketawa soalnya ya memang mau gimana lagi, dua-dua sudah ada umur jadi ya, maunya kayak gitu.
Ya ini refleks ya, aku nggak bisa berkata-kata sih. Soalnya ditungguin di depannya net pasang raketnya itu memang risiko ya. Tapi harusnya kalau Ali siap sih mestinya bisa dikembalikan di net. Tapi lebih keburu untuk tertawa dulu daripada untuk mengembalikan bola. Kalau aku sih seberapa sulit bola yang diberikan oleh lawan kayak kemarin tuh bolanya waktu kena net jadi melintir terus jatuh di daerahku tapi masih bisa aku kembalikan walaupun tangguh dan ternyata eh, lawanku nggak siap jadi kita dapat poin. Ya yang penting kita kembalikan lah seberapa bisa apalagi kalau deket ya usaha tinggal satu langkah aja terakhir langkah terakhir walaupun jatuh nggak apa-apa yang penting bolanya kembali gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah ada umur ya kalau kita mainnya memang mau cari keringat ya oke memang prinsipnya kayak gitu ya main tuh bukan cari menang nggak apa-apa tapi enak kalau menang enak sih. Ya kalian harus mengakui kalau menang lebih enak daripada kalah tapi yang penting nggak cedera kadang-kadang kita memang udah nggak bisa bohong kalau soal usia ya tapi buat teman-teman aku kasih tips ya seberapa bisa kalian mengembalikan bolanya sih walaupun mungkin habis mukul terus kita recovernya itu susah ya jadi nggak bisa lari lagi ya nggak apa-apa pokoknya udah ada usaha mukul terakhir. Kadang aku gemes juga kalau partner sama om-om ya itu bolanya udah kurang satu langkah aja padahal dia itu diam loh bolanya itu di depannya satu langkah gitu tapi nggak mau berusaha untuk ngambil rasanya sih kakinya sakit ya kadang-kadang meskipun nggak tua ya atau bukan anak yang perlu digendong terus waktu berbuat kesalahan tuh dia banyak alasan juga itu aku juga gemes sih bilang kalau raketnya nggak enak lah atau yang kena frame raket lah ya kalau raketnya nggak enak ya buang aja. Jadi kalian beli baru. Enggak ya jadi kalian tuh kalau benda gitu kan nggak bisa menyesuaikan ya kan nggak bisa dirubah-rubah mungkin yang bisa dirubah cuman gripnya yang lepas dilepas aslinya atau mungkin ditambahi biar lebih gendut dan sebagainya atau senarnya itu mungkin kalian bisa olah lah kasih senar yang kenceng tariannya atau yang enggak kenceng terus yang repulsif atau pilih senar yang tipis atau tebal kan itu bisa diatur tapi itu efeknya kan kecil ya tapi kalau kalian dibandingin dengan lengan kalian yang sebenarnya kalian bisa atur lebih banyak daripada ngatur kayak benda mati raket kalau dasarnya stiff kalian bikin untuk jadi lembek atau fleksibel ya nggak bisa tapi kalau tangan itu kita bisa latih entah dari tekniknya atau mungkin banyak latihan fisik mungkin nge-gym atau latihan banyak stroke-stroke pukul bola di tembok dan sebagainya nah itu jam terbang latihan itu yang mestinya kalian asah bukan nyalain raketnya ya. Kalian mau beli raket berapa kali pun juga bakalan sama hasilnya kayak gitu kalau kalian tuh nggak pernah latihan. Ini di akhir-akhir kita mainnya lumayan intens ya. Ali yang tadinya mainnya nyantai-nyantai sekarang juga udah lari-lari. Itu sayang banget ya karena kita itu mainnya sampai jus sampai kalau nggak salah 26 24
Jadi di akhir-akhir itu aku ya tetap kalah, set 1, set 2 tetap kalah, tapi paling enggak di set yang kedua kita bisa membawa sampai jus berulang kali lagi sampai 24 26 itu ya termasuk prestasi loh. Oh, satu lagi tips buat yang kepingin menang ya, anak muda yang pingin menang, kalau kalian tuh lawannya udah dua terus diincer ngincer salah satu dari lawan, ya kalau menang tuh ya aku rasa kalian tuh nggak bangga kalau menangnya kayak gitu, dan seharusnya kalian tuh nggak bangga kalau menang kayak gitu, ngincer-ngincer. Kalian juga perlu menantang diri sendiri sih kalau dapat lawan yang, ya lawan siapapun sih, kalian harus bisa belajar dari lawan, walaupun mereka mungkin udah tua atau enggak seberapa bisa. Aku sendiri kemarin tuh waktu main sama anak yang sering ngedrop shot ya, sering kali aku kecolongan, tapi walaupun anaknya nggak seberapa bisa main dulunya, tapi akhir-akhir aku juga belajar dari dia juga. Oh ternyata kalau dikasih kayak gini lawan tuh bisa mati. Jadi kadang-kadang ada prinsip yang aku tiru dari dia. Walaupun mungkin secara teknik dan secara skill aku mungkin lebih bagus dari orang itu ya. Tapi dia punya kayak taktik itu, aku bisa belajar dari dia. Jadi ketemu orang siapapun sebaiknya kalian tuh cari sesuatu untuk dipelajari dari orang itu. Apapun, nggak cuma badminton ya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa sukses baik dalam badminton maupun dalam karir. Sampai jumpa di video 15 ya? berikutnya. Dadah. 15.